Lang- Langsung mulai atau bagaimana Pak dosen? Ya, Kalau mangga, seperti, mangga. oh siap, 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 siap Pak dosen. Insya Allah Dengeran langsung nggak? saja. Iya, gimana Pak? Langsung saja Pak ya, grup 10 ini Pak, Eh, untuk presentasi. Insya Allah teman-teman dan Pak dosen, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami selaku kelompok 10 akan membahas presentasi terkait tentang mengenal semiotika dalam studi Islam, yaitu cara sederhana memahami tanda dan makna di balik teks keislaman. Adapun kelompok daripada anggota kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Rohendi, yang kedua adalah Neng Sarah, yang ketiga adalah Roni Figiani, dan yang keempat adalah Mas Abdul Manaf Lubis. Ya, dalam mengenalkan terkait tentang ilmu semiotika ini, kita juga kan di semester 2 ini kan telah mendapati ya terkait tentang mata kuliah hermeneutika dan semiotika yang biasa diampu oleh Pak Imad. Dan hari ini kita akan hubungkan ilmu semiotika dalam studi terkait tentang keislaman. Tentu saat kita terkait sebenarnya ilmu semiotika ini sebagian besar mungkin dianggap rumit ya. Tapi sebenarnya kalau kita memahami secara baik dan benar, Pak, sebenarnya ilmu semiotika ini tanpa kita sadari setiap hari kita sebenarnya menggunakan semiotika dalam kehidupan. Karena saat kita contoh melihat lampu lalu lintas, terus membaca emoji, ya kan di ini masih slide satu Mbak Sarah. Terus juga saat membaca terkait tentang emoji, ya kan yang ada di WhatsApp ataupun di media sosial itu adalah terkait tentang tanda juga kan, bisa emoji senyum, bisa emoji marah ataupun emoji-emoji yang lainnya. Dan bahkan kita juga sering ya kan melihat terkait tentang logo sebuah lembaga atau bahkan mendengar suara azan. Ya tentu kita tidak hanya melihat bentuk atau mendengar suara azan, kita juga langsung bisa menangkap makna yang terkandung di dalamnya. Jadi proses memahami makna itulah yang disebut atau dipelajari dalam ilmu semiotika. Jadi semiotika itu yaitu ilmu memahami terkait tentang tanda. Lalu muncul pertanyaan apa hubungannya dengan studi Islam terkait tentang ilmu semiotika ini? Dalam Islam, khususnya dalam Quran, kita sering menemukan terkait tentang istilah namanya ayat. Menariknya, kata ayat sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti adalah tanda. Jadi, makanya sering bicara terkait tentang pernikahan itu. Tentu ayat terkenal se-Indonesia Raya itu wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda, tanda kebesaran Allah. Jadi bicara terkait tentang tanda. Nah, sepertinya itu juga menarik ya membahas terkait tentang tanda karena ayat pun bicaranya adalah terkait tentang tanda. Karena Al-Quran juga membahas terkait tentang bukan saja terkait tentang kumpulan hukum ataupun terkait tentang kumpulan kisah sejarah, tetapi juga kumpulan tanda-tanda yang mengarahkan manusia untuk mengenal Allah, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran. Nah, melalui presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana semiotika membantu kita memahami makna tanda tersebut. Tentu tanpa bermaksud menggantikan ilmu tafsir yang telah dibangun oleh para ulama selama berabad-abad. Semiotika hanyalah sebuah pendekatan yang dapat memperkaya cara kita membaca dan memahami teks keislaman. Next, slide 2. Nah, kita masuk mulai dari hal yang sederhana. Sebelum membahas hal yang lainnya, ya kan, sebelum membahas lebih jauh, tentu kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan semiotika. Semiotika secara sederhana, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda serta bagaimana tanda itu menghasilkan makna. Jadi, semiotika adalah ilmu yang mempelajari terkait tentang tanda serta bagaimana tanda itu menghasilkan sebuah makna. Ketika semiotika berasal kata semiotika ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu yang terambil dari kata semion yang berarti artinya adalah tanda. Nah, mengapa manusia membutuhkan tanda? Karena manusia tidak mungkin berkomunikasi tanpa tanda. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah tanda. Tulisan itu juga merupakan tanda. Gerakan tangan juga disebut tanda. Bahkan pakaian yang kita kenakan seringkali menjadi tanda identitas seseorang. Ya tentu ya kan
Secara umum biasanya kalau kita melihat ada orang yang memakai pakaian jas kemudian berdasi, ya kan, mau tidak mau dalam benak kita tentu orang berpendidikan. Tapi ya tidak, aslinya tidak seperti itu. Tapi mau tidak mau karena masyarakat sudah membangun terkait tentang simbol orang yang berpakaian jas dan berdasi itu dianggap adalah orang pintar. Jadi ketika kita melihat contoh juga melihat lampu merah di persimpangan jalan. Sebenarnya warna merah itu tidak memiliki arti berhenti, sebenarnya tidak memiliki. Warna itu, warna lampu merah sebenarnya hanya sebuah gelombang cahaya saja. Namun masyarakat telah menyepakati bahwa lampu merah artinya telah berhenti. Karena adanya kesepakatan itu, semua pengguna jalan memahami makna yang sama. Ketika ada lampu merah dan lampunya menyorot warna merah maka berhenti. Dan apabila hijau maka jalan. Dan apabila lampunya warna kuning maka berhati-hati. Begitu juga dengan contoh terkait tentang cincin pernikahan. Nah, contoh dengan cincin pernikahan. Secara fisik hanyalah sebuah benda yang terbuat dari logam. Namun dalam masyarakat cincin dipahami sebuah simbol ikatan pernikahan. Nah, dalam kehidupan beragama pun demikian. Misalnya kita mendengar suara azan, yang kita dengar mungkin hanya rangkaian suara, akan tetapi suara tersebut langsung bisa dimaknai sebagai panggilan untuk menunaikan sholat. Bahkan bagi seorang muslim, azan menghadirkan suasana spiritual tertentu. Nah, dari contoh-contoh sederhana ini kita dapat memahami bahwa manusia sebenarnya hidup di tengah dunia yang penuh dengan tanda. Jadi semiotika kemudian hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan contoh. Yang pertama, mengapa suatu tanda bisa memiliki makna? Yang kedua, bagaimana manusia memahami makna itu? Yang ketiga, apakah semua orang memaknai tanda dengan cara yang sama? Terus selanjutnya, apakah makna suatu tanda dapat berubah sesuai budaya dan zaman? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi objek kajian ilmu semiotika. Next, lanjut. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar yang dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Beliau menjelaskan bahwa setiap tanda selalu memiliki dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, unsur yang pertama disebut penanda. Nah, penanda. Penanda adalah hal yang bisa kita indera. Bisa berupa kata, bisa berupa suara, bisa berupa gambar ataupun warna. Ya, contohnya tulisan atau bunyi kata ataupun contoh bunyi kata ataupun tulisan api. Jadi penanda ini bentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera. Bisa merupakan tulisan, bisa suara, bisa gambar, bisa simbol, bisa warna maupun gerakan. Nah, contoh tulisan kan api nih ya. Api itu kan sekedar kumpulan huruf, beberapa huruf dari tiga huruf kan A, P, I ya. Nah, itu disebut adalah penanda. Nah, kemudian ada unsur yang kedua. Unsur kedua adalah petanda. Pertama adalah penanda, kedua adalah petanda. Petanda merupakan konsep atau makna yang muncul dalam pikiran kita ketika melihat penanda tersebut. Ya contoh tadi tuh kita melihat terkait tentang ya kan tulisan api. Nah, dalam benak kita, dalam pikiran kita langsung membayangkan panas, membayangkan cahaya, pembakaran ataupun bahkan bahaya yang lebih sangat mendalam. Jadi tatkala kita membaca sesuatu ataupun misal ya kan ada simbol tertentu, misal ada gambar tengkorak. Nah, tentu gambar tengkorak itu disebut penanda. Nah, dalam benak kita tatkala melihat gambar tengkorak itu lahirlah dalam pikiran kita sesuatu yang membahayakan atau kita harus waspada atau mudah terbakar. Nah, itu disebut petanda. Jadi penandanya adalah simbolnya, petanda adalah pikiran kita yang langsung membayangkan dari sebuah simbol tersebut. Nah, bayangan itu yang disebut petanda tuh, cara membayangkan, cara berpikirnya. Jadi sebuah tanda sebenarnya tidak hanya terdiri atas bentuk yang tampak, tetapi juga makna yang dipahami oleh manusia. Konsep ini sangat penting dalam memahami Al-Quran. Mengapa? Karena ketika Al-Quran menyebut kata seperti nanti dalam Quran itu ada An-Nur, cahaya, ada Alma, air, ada Al-Jibal, gunung, ada terkait tentang Sirot, terkait tentang jalan. Seringkali makna yang dimaksud bukan hanya makna fisiknya saja, tapi juga mengandung makna simbolik yang lebih luas. Disinilah semiotika membantu kita menyadari bahwa sebuah kata dapat mengandung lebih dari satu lapisan makna. Namun sekali lagi penafsiran tersebut ya tetap harus dikontrol oleh kaidah bahasa Arab, konteks ayat dan ilmu tafsir agar tidak menjadi penafsiran yang bebas. Nah, next.
Selanjutnya silakan kepada Mas Roni Vigiani. Mas Roni, ada tidak Mas Roni? Mas Roni Vigiani. Ya sudah saya lanjutkan saja ya, karena tidak ada nih kayaknya Mas Roni nih. Slide yang selanjutnya bicara terkait tentang siapa di balik ilmu ini atau bicara terkait tentang di balik ilmu semiotika. Jadi setelah memahami konsep dasar semiotika, sekarang kita mengenal tiga tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap perkembangan ilmu ini. Yang pertama adalah terkait tentang Ferdinand de Saussure, yang kedua Charles Sanders Peirce, dan yang ketiga adalah Roland Barthes. Ya. Nah, Ap- tiga tokoh ini, tokoh pertama adalah pertama Ferdinand de Saussure. Beliau ini berasal dari Swiss. Nah, beliau dikenal sebagai bapak linguistik modern. Menurut Saussure atau Ferdinand, bahasa bukan sekedar kumpulan kata, melainkan sebuah sistem tanda yang saling menghubungkan. Beliau memberikan penjelasan bahwa hubungan antara kata dengan maknanya sebenarnya bersifat arbiter. Artinya tidak ada hubungan alamiah antara satu bunyi dengan makna yang dikandungnya. Sebagai contoh, mengapa benda yang kita duduki disebut kursi? Nah, kenapa benda yang kita duduki disebut kursi? Terus lagi kenapa sih menaruh sesuatu itu ya kan itu disebut meja. Nah, mengapa bukan disebut meja terkait tentang sesuatu yang kita duduki itu? Nah, jawabannya karena masyarakat telah menyepakati penggunaan kata tersebut bahwa sesuatu yang diduduki namanya adalah kursi. Nah, dari pemikiran inilah berkembang teori mengenai penanda dan petanda yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu penanda itu simbolnya, petanda adalah sesuatu yang ada dalam benak pikiran kita. Yang tokoh kedua adalah Charles Sanders Peirce, yaitu beliau seorang filsuf asal Amerika Serikat. Berbeda dengan Ferdinand Saussure yang lebih menitik beratkan pada bahasa, Peirce memandang bahwa hampir semua hal di dunia dapat menjadi tanda. Ia kemudian membagi tanda menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah icon, yang kedua adalah indeks, dan yang ketiga adalah simbol. Nah, pengembangan ini membuat kajian semiotika menjadi lebih luas. Karena tidak hanya membahas bahasa, tetapi juga membahas terkait tentang gambar, gerakan, fenomena alam, bahkan perilaku manusia. Nah, tokoh yang ketiga adalah Barthes, yaitu terkait tentang makna yang berlapis. Jadi beliau Barthes ini yaitu seorang pemikir yang berasal dari Prancis. Barthes mengembangkan teori semiotika sehingga tidak hanya menjelaskan makna yang tampak di permukaan, tetapi juga makna yang tersembunyi di balik satu tanda. Ia menunjukkan bahwa budaya, tradisi, media massa, bahkan ideologi dapat mempengaruhi cara manusia memahami suatu simbol. Jadi menunjukkan suatu tanda bisa punya makna apa adanya sekaligus makna yang tersembunyi. Ya, ya contoh merah kita juga menyepakati merah tuh berani, putih tuh suci, ya kan? Padahal tadi tanda warna itu sebenarnya ya kan tidak punya efek apa-apa, cuma karena manusia bersepakat, masyarakat bersepakat, ya kan bahwa merah ah, artinya adalah berani dan putih artinya terkait tentang suci. Kemudian pemikiran batas inilah yang kemudian banyak digunakan dalam penelitian sosial budaya serta ilmu sastra, ilmu komunikasi bahkan kajian keagamaan. Jadi ketiga tokoh tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi semuanya sepakat bahwa tanda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Next. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang klasifikasi tanda menurut Charles Sanders Peirce. Ya, ada tiga jenis tanda di sekitar kita. Pertama yang mirip, kedua yang menunjukkan, ketiga yang disepakati. Pertama yang mirip, tanda yang bentuknya menyerupai aslinya. Contoh, foto seorang atau icon telepon atau peta, ya kan itu tanda yang artinya adalah mirip. Ya, ikon merupakan tanda yang memiliki kemiripan dengan objek yang diwakilinya. Ya, misal foto seseorang. Ya, mengapa disebut icon? Karena foto tersebut menyerupai wajah orang secara sebenarnya. Terus lagi contoh yang lain terkait tentang telepon, ya. Terus lagi contoh yang lain terkait tentang peta.
Peta tidak sama persis tentu dengan wilayah aslinya, tetapi bentuknya dibuat menyerupai atau keadaan sebenarnya sehingga memudahkan kita mengenali sebuah lokasi. Nah, jenis yang kedua yang menunjukkan tanda yang jadi petunjuk adanya sesuatu. Contoh, ya kan, asap menandakan api atau mendukung tanda mendung, ya kan, itu adalah tandanya hujan. Maka disebut yang menunjukkan disebut adalah indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas yang langsung dengan objeknya. Misalnya asap, ketika kita melihat asap dari kejauhan, kita langsung menyimpulkan bahwa di sana terdapat api. Asap tidak menyerupai api, tetapi keberadaannya menunjukkan adanya api. Kan makanya ada asap, ya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Begitu pula ya jejak kaki di tanah yang menjadi tanda bahwa sebelumnya ada seorang atau hewan yang melewati tempat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu jenis terkait tentang yang disepakati. Tanda yang maknanya berdasarkan kesepakatan. Contoh, huruf, terus lagi angka dan rambu lalu lintas itu adalah sesuatu simbol yang maknanya disepakati. Nah, simbol yang maknanya disepakati ini merupakan tanda yang semua sepakat berdasarkan kesepakatan masyarakat. Misalnya huruf alfabet, terus lagi angka, terus lagi bendera negara, lambang Garuda, atau logo sebuah universitas. Nah, tentu tidak ada hubungan alamiah antara lambang tersebut dengan maknanya. Kita memahaminya karena mempelajarinya melalui budaya dan pendidikan. Dalam Islam, banyak simbol yang kita kenal. Misalnya ada simbol Ka'bah. Nah, simbol Ka'bah ini kan menjadi simbol terkait tentang arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Terus juga terkait tentang kaligrafi misal. Sering menjadi simbol keindahan peradaban Islam. Terus juga terkait tentang misal azan. Menjadi simbol masuknya waktu sholat. Namun penting dipahami bahwa simbol bukanlah sesuatu yang disembah ya. Melainkan media yang membantu manusia memahami makna tertentu. Nah, untuk selanjutnya silakan. Kita masuk ke makna bisa lebih dalam. Kita akan membahas bahwa sebuah tanda tidak selalu memiliki satu makna saja. Terkadang suatu tanda memiliki beberapa lapisan makna yang berbeda. Contohnya adalah mawar merah. Yang pertama, makna apa adanya atau makna harfiah. Dalam makna ini, mawar merah hanya dipahami sebagai bunga yang berwarna merah, dan yang kedua adalah makna tersembunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, mawar merah sering diberikan kepada pasangan atau orang yang disayangi. Oleh karena itu, mawar merah sering diartikan sebagai eh, simbol cinta, kasih sayang, atau romantisme. Dan yang ketiga, makna yang dianggap wajar, karena masyarakat sudah sangat terbiasa menghubungkan mawar merah dengan cinta. Orang langsung memahami makna tersebut tanpa perlu dijelaskan lagi. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa satu tanda yang sama tidak dapat memiliki makna yang berbeda, mulai dari makna yang paling sederhana hingga makna yang lebih dalam. Jadi, inti dari semiotika adalah memahami bahwa di balik suatu Tiba-tiba tanda sering terdapat pesan atau makna yang lebih luas daripada yang terlihat secara langsung. Lalu apa kaitannya membaca Al-Quran lewat tanda? Setelah memahami bahwa tanda dapat memiliki makna yang lebih dalam, sekarang kita melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan pada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran penuh dengan tanda. Dalam Al-Quran, terdapat banyak tanda atau ayat yang mengandung pesan tertentu. Tanda, ters- Tanda tersebut tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga kisah para nabi, perumpamaan, dan fenomena alam. Misalnya, Al-Quran menceritakan kisah Nabi Yusuf.
Kisah itu bukan hanya menceritakan perjalanan hidup seorang nabi, tetapi juga mengandung pesan tentang kesabaran, kejujuran, dan pentingnya memaafkan. Yang kedua, menambah bukan mengganti. Penggunaan semiotika dalam studi Islam bukan untuk menggantikan tafsir Al-Quran yang sudah ada. Semiotika hanya menjadi alat bantu untuk melihat makna dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, pendekatan ini melengkapi pemahaman kita, sementara dasar utamanya tetap Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Dengan kata lain, semiotika membantu kita memahami lebih dalam, bukan membuat tafsir baru sesuka hati. Yang ketiga, menemukan makna lebih dalam. Salah satu manfaat semiotika adalah membantu menemukan pesan yang mungkin tidak langsung terlihat. Sebagai contoh, ketika Al-Quran menyebut hujan, maka langsungnya adalah air yang turun dari langit. Namun tidak dipahami lebih dalam. Hujan juga menjadi tanda rahmat Allah karena membawa kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, semiotika membantu kita melihat bukan hanya apa yang tertulis, tetapi juga pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, tetap dengan kehati-hatian. Walaupun semiotika membantu menemukan makna yang lebih dalam, penggunaannya harus tetap hati-hati. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan pemikiran pribadi. Pemahaman terhadap bahasa Arab, konteks ayat, hadis, dan pendapat ulama tetap harus menjadi pedoman utama. Oleh karena itu, semiotika digunakan sebagai pelengkap dalam memahami Al-Quran, bukan sebagai pengganti ilmu tafsir. Kesimpulannya, semiotika membantu kita melihat pesan dan makna yang terkandung dalam Al-Quran secara mendalam, tetapi tetap harus berpegang pada ilmu tafsir agar pemahamannya tidak menyimpang. Contoh sederhana dari Al-Quran agar lebih mudah dipahami, berikut ada beberapa contoh penerapan semiotika dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi. Kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi lainnya bukan hanya cerita sejarah. Di dalamnya terdapat banyak pesan dan pelajaran seperti kesabaran, kejujuran, keimanan, dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Yang kedua, fenomena alam. Al-Quran sering menyebut hujan, langit, bumi, gunung, serta pergantian siang dan malam. Semua itu bukan hanya fenomena alam biasa, tetapi juga tanda kebesaran Allah yang mengajak manusia untuk berpikir dan bersyukur. Yang ketiga, makna kata sedekah. Sedekah tidak hanya berarti memberikan uang kepada orang lain. Sedekah juga mengandung makna kepedulian sosial, kasih sayang, dan keinginan untuk membantu sesama manusia. Yang keempat adalah tradisi tilawah. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan adab yang baik, menjaga kesucian mushaf, serta membaca dengan suara yang indah, hal tersebut menjadi tanda penghormatan dan kecintaan kepada Al-Quran sebagai kitab suci. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa banyak hal dalam Al-Quran tidak hanya memiliki makna harfiah, tetapi juga mengandung pesan yang lebih dalam. Inilah yang menjadi fokus kajian semiotika dalam studi Islam. Selanjutnya mungkin Pak Abdul Manaf. Ya, ini selanjutnya ada kita mengambil dua contoh dari pemikir di dunia Islam. Ya, Eh, ada ada dua tokoh besar yang mengembangkan dan juga mengikuti kajian semiotika, terkhususnya di dunia Islam ya. Itu pertama itu ada Muhammad Arkon. Itu semiotika terapan dan kritik nalar Islam. Juga ada Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid itu hermeneutika teks dan konteks. Nah, Muhammad Arkon ini berasal dari Prancis, Aljazair.
mendorong umat membaca Al-Quran dengan ilmu modern agar pemahaman terus berkembang dan tidak kaku. Nah, sedangkan Nasr Hamid Abu Zaid mengajak mempelajari Al-Quran secara cermat sebagai teks sambil tetap menghormati nilai sucinya. Nah, Muhammad Arkon ini menggunakan pendekatan semiotika dan linguistik struktural, terutama dari Ferdinand de Saussure, untuk mendekonstruksi wacana keagamaan Islam. Jadi, teks itu dipergunakan sebagai sistem tanda, terus juga Arkon juga mendekonstruksi mitos. Ya, jadi Arkon membebaskan teks dari pembacaan dogmatis atau ortodoksi yang mengkristal menjadi mitos kebenaran absolut. Ia membagi pembacaan menjadi 3 lapis, ada linguistik, semiotik, dan sosiologis. Terus juga karya beliau yang paling terkenal itu Tahri- Tarikhiyah, Tarikhiyatul Fikr Al-Arabi, kritik nalar Islam, bertujuan membongkar sebagaimana nalar Arab terbentuk secara historis. Terus juga ada Nasr Abu Zaid tadi, seperti saya sebutkan. Beliau itu terkenal dengan teori hermeneutika teks dan konteks. Abu Zaid mendasarkan pemikirannya pada linguistik, semiotika, dan teori sastra. Nah, Nasr Abu Hamid Zaid ini, Nasr Hamid Abu Zaid, koreksi maaf, Nasr Hamid Abu Zaid atau Abu Zaid ya, mendasarkan pemikirannya pada linguistik semiotika dan teori sastra. Jadi beliau itu menganggap bahwasannya wahyu adalah sebuah fenomena budaya dan juga teks keagamaan. Nah, jadi beliau menganggap wahyu sebagai produk budaya. Jadi ketika wahyu atau pesan ilahi yang sifatnya kan itu kan abstrak ya. Nah, maka ditransformasi menjadi Arab karena kan wahyu itu kan namanya wahyu kalau di dalam kitab Darul Farid itu tidak berbentuk juga tidak bersuara dan tidak berbahasa. Jadi ketika diturunkan ke manusia maka dia ditransformasi menjadi bahasa Arab. Nah, karena menggunakan bahasa manusia, wahyu otomatis terikat dengan budaya masyarakat Arab abad ke-7. Terus juga ada dialektika teks dan realitas. Teks tidak bisa dipisahkan dari konteks sosio-historis saat teks tersebut diturunkan. Makna teks tidak datang dari luar, melainkan digali melalui dialog aktif antara realitas historis masa lalu dan realitas masa kini sang pembaca. Terus juga Arkon ini mensentralisasi pemikiran atau penafsiran atau pemahaman ayat ya yang tadi abstrak itu eh, pada manusia. Jadi manusia yang menerima ayat yang sifatnya abstrak itu bisa bisa menginterpretasi atau memahami ayat pada masa lalu direlevansikan menjadi masa sekarang. Ya, perbedaan dan persamaan di antara keduanya itu persamaannya pertama, keduanya sepakat menolak bahwasannya pendekatan tekstualis dogmatis dan mendorong perlunya pembacaan ulang atau reinterpretasi teks agama secara ilmiah untuk menjawab tantangan zaman modern. Jadi keduanya sepakat bahwasannya ketika membaca ayat tidak hanya dipahami secara tekstualis, tapi kita harus juga memahami makna-makna dari tanda-tanda yang tersembunyi tadi. Juga ada perbedaan titik tekan. Kalau Arkon itu lebih berfokus pada dekonstruksi struktur bahasa, sedangkan kalau Abu Zaid itu lebih condong pada analisis sastra dan dialektika. Jadi yang satu pada dekonstruksi struktur bahasanya atau membongkar mitos atau demitologisasi ya. Kalau sedangkan Abu Zaid itu condong pada relevansinya terhadap umat Islam zaman sekarang. Nah, terus kalau praktek dari metode Arkon ya atau teori Arkon itu semiotika terapan dan dekonstruksi ini saya coba berikan contoh dalam kasus zakat. Ya. Zakat itu menjadi tanda eh, simbol keadilan sosial. Ia menganalisis struktur teksnya, hubungan antara subjek dan penyeru, membongkar yang unthinkable. Jadi membongkar sesuatu yang tidak terpikirkan. Umat Islam itu kan umumnya menganggap formula zakat ya dari emas, terus kambing,
pertanian dan lain-lain ya, itu mutlak. Jadi zakat adalah suatu ibadah mahdhoh gitu, seperti sholat, dikiaskan seperti sholat. Sebagian yang berpendapat ya, sebagian ulama berpendapat, jadi tidak bisa dikembangkan. Tapi Muhammad Arkon itu mencoba merekonstruksi dan berijtihad bahwasannya ekonomi pada masa Arab zaman dahulu dengan masa Arab zaman sekarang itu berbeda. Makanya zakat itu dikembangkanlah menjadi zakat profesi atau zakat produk digital dan lain-lain. Terus hasil analisis sebatasan teknis zakat klasik bukanlah kebenaran absolut. Jadi yang tadi dibatasi seperti nisab zakat ataupun asnaf-asnaf zakat yang disebut dalam ayat itu tidak mesti, karena kan tanda dari simbol mustadafin, terus wal masakin, terus Ibnu Sabil itu bisa dikembangkan lagi. Jadi didekonstruksi dari makna Arabnya. Sedangkan Abu Zaid ini ya, hermeneutika teks dan konteks, beliau itu melihat zakat itu seperti dari sisi sosiohistorisnya. Jadi asbabun nuzul ayat tentang zakat pada abad ke-7 itu, jadi beliau melihat struktur sosial masyarakat Arabnya dulu seperti apa. Nah, maka dari itu untuk redistribusi kekayaan atau kesetaraan sosioekonomi, maka hadirlah zakat gitu. Maka zakat dimaknai sebagai keadilan sosial kalau di era sekarang. Jadi tujuan zakat ini lebih condong ke makosid syariah ya. Jadi tujuan zakat itu adalah merepresentasikan dari keadilan sosial tersebut. Jadi sebetulnya bukan hanya kewajiban zakat saja. Yang paling utama itu adalah memastikan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam dan juga umat manusia. Lanjut. Lanjut next slide, boleh? Ya. Nah, ini ada beberapa manfaat yang kita dapatkan atau yang kita harus miliki ketika sudah mempelajari ilmu semiotik. Yang pertama itu lebih peka pada makna, terbiasa melihat pesan di balik tanda, di balik kata, gambar, dan kebiasaan sehari-hari. Jadi ketika kita melihat satu satu kejadian, satu tanda, satu fenomena yang dimana itu sudah berulang dan memiliki konsistensi, itu bisa dibuat teori sosial sebenarnya. Seperti misalkan kisah-kisah yang tadi disebutkan ya, kisah Fir'aun, itu kita bisa tafsirkan sebagai kezoliman atau golongan yang paling zolim gitu. Terus juga mustad'afin, ini orang-orang yang lemah, itu kita bisa tafsirkan pada masa sekarang itu orang-orang yang mungkin tidak memiliki harta ataupun yang lain-lain. Terus juga manfaat yang kedua itu memahami teks lebih utuh, membantu menangkap maksud sebuah teks, termasuk teks keagamaan. Ini coba kita coba kita praktekkan ketika kita membaca Fawatihus Suwar. Setiap awal-awal surat itu seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, ataupun Alif Lam Ro. Itu kan jika kita melihat tafsir-tafsir terdahulu, itu mereka para ulama tafsir terdahulu itu menafsirkan makna atau tafsir dari Alif Lam Mim, yaitu wallahu alam bishawab. Kita kembalikan kepada Allah, hanya Allah yang mengetahui. Tapi jika kita mempelajari dari ilmu semiotik, Alif Lam Mim ini memiliki satu pesan, atau Alif Lam Mim ini memiliki satu tanda, ya, yaitu tanda khusus atau ciri khas dari Al-Quran itu sendiri. Bayangkan, Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab, begitu. Bayangkan ketika pada zaman Arab itu terkenal, mereka itu jago membuat syair, ya, syair-syair atau syair-syair. Makanya ketika Nabi Muhammad dituduh membuat syair, itu sangat tidak masuk akal, karena
bayangkan betapa banyak orang yang bisa membuat kata-kata atau susunan kata yang bagus, yang indah begitu dari sisi apa namanya sastra Arabnya. Sedangkan ketika Al-Quran membuka surat membuka surat dengan abjad, kalau di kita itu mungkin alfabet A, B, C begitu. Seperti kita, itu mengandung sisi atau pengaruh psikologis terhadap orang di sekitar gitu. Orang Arab mendengarkan alif, lam, mim, itu mereka langsung menjadi terpaku gitu. Seperti kita ketika di tengah keramaian menyebut alfabet itu orang pasti apa namanya terpengaruh sisi psikologisnya. Jadi menghadirkan satu atensi terhadap ayat Al-Quran tersebut. Dan jika kita pahami dengan ayat selanjutnya, setelah Pawati Huswar pasti menjelaskan, mayoritas menjelaskan dalikal kitabu tilka ayat kitab, menjelaskan bahwasanya ini loh ciri khas Al-Quran, yaitu diturunkan dengan berbahasa Arab. Gitu. Baru yang ketiga itu berpikir kritis dan lebih terbuka, melatih kita menimbang banyak sudut pandang sebelum menyimpulkan. Jadi ketika kita mempelajari semiotika, kita bisa melihat atau bisa memaknai eh, tanda-tanda di dalam Al-Quran itu lebih terbuka dan juga lebih kritis dalam melihat konstruksi yang telah dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu. Apakah ini murni secara ilmiah gitu, bertujuan dalam agama, ataupun ada pengaruh-pengaruh lain yang ada atau masuk dalam penafsiran ayat tersebut. Terus juga menghargai tradisi ilmu, memadukan cara baru dengan ilmu tafsir yang sudah lama ada. Sebetulnya ilmu semiotik dan hermeneutik itu hampir mirip ya, hampir mirip dengan metode tafsir tahlili. Kalau teman-teman bisa lihat di tafsirnya Quraisy Shihab itu, beliau itu menggunakan metode tafsir tahlili. Jadi beliau menafsirkan ada kaitan ayat dengan ayat, ada ayat mutasyabih, ayat yang sama redaksinya dengan ayat yang lain tetapi mengandung makna yang berbeda. Terus juga ada juga tentang nasi mansuh gitu. Ada ayat yang sudah dinasah, ada ayat yang sudah diganti, tapi hukumnya tidak berganti. Bukan, ada ayat yang sudah dinasah dan hukumnya sudah dinasah, tapi ayatnya tetap ada, tetap eh, terpasang atau terpampang di Al-Quran gitu. Eksistensinya tetap ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh ayat Khomer, itu kan ketika diturunkan secara penurunan hukum pengharaman Khomer itu kan secara bertahap. Nah, berarti artinya itu kan ayat demi ayat itu dinasah. Tapi mengapa ayat tersebut tetap eksis di dalam Al-Quran, tetap ada di dalam Al-Quran. Adapun ayat zina itu yang sudah dinasah, sudah nasah hukum dan juga sudah nasah ayat. Jadi ayat yang pertama turun untuk menjelaskan zina itu salah satu azaniyatu wazani itu kan sudah nasah itu. Yang sebelumnya itu al-jaddatu al-jidda kalau nggak salah itu. Kakek dan nenek yang berzina apa cambuklah 70 kali gitu. Nah, ayat ini kan sudah hilang, sudah dinasah. Akan tetap dan juga ayatnya sudah tidak eksis lagi di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kan menimbulkan satu pertanyaan begitu. Tapi dari sisi ini kita bisa memahami atau memanfaatkan apa makna yang terkandung, mengapa ada ayat sudah nasih ayat, nasih hukum, tapi ada tidak nasih ayat tapi nasih hukum. Begitu. Lanjut slide yang terakhir. Jadi inti yang perlu diingat ini sebagai penutup dari pembahasan kita ya. Inti yang perlu diingat, semiotika itu adalah ilmu tentang tanda. Mempelajari bagaimana sesuatu, kata, gambar, kebiasaan, terus juga lambang, terus lambang, konsistensi dari fenomena, terus beberapa tanda-tanda di dalam Al-Quran seperti cerita, itu
memiliki makna yang dalam dan juga makna tersendiri yang khusus gitu. Terus juga ketika kita sudah mempelajari semiotika dan juga mempraktikkan semiotika, kita akan menemukan makna yang sering berlapis begitu. Jadi ada makna yang langsung terlihat, juga ada makna yang tersembunyi di baliknya. Ya. Jadi ketika kita melihat satu ayat seperti Alif Lam Mim, kita tidak melihat langsung tanda apa yang bukan kita ingin mengartikan Alif Lam Mim itu seperti apa begitu. Tapi fungsi dari Alif Lam Mim itu sebagai tanda di dalam Al-Qur'an itu untuk apa begitu. Nah, terus juga yang ketiga ini berguna untuk studi Islam, membantu membaca pesan Al-Quran lebih dalam, melengkapi ilmu tafsir yang ada. Jadi di sini ilmu semiotik ini hanya untuk melengkapi begitu. Adapun dasar-dasar dan batasan-batasannya tetap diatur dalam ilmu tafsir. Nah, seperti itu. Mungkin sekian persentase dari anggota kami, kelompok kami, ya dari Pak Rohendi, Neng Sarah, dan Pak Roni Vigiani, dan juga saya sendiri. Eh, Mungkin kita tutup saja. Terima kasih, dan lanjut di sesi tanya jawab. Ya, silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, menanggapi atau membantah dari materi kami. Terima kasih kepada Mas Manap. Silakan buat teman-teman untuk bertanya, menanggapi, memberikan statement ataupun hal-hal yang lainnya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Pak dosen. Rupanya tidak ada yang bertanya nih Pak dosen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbicara semiotika ya. Tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rohendi sama Pak Manap sama Mbak Sarah ya. Tentang semiotika yang kemudian diaplikasikan dalam tafsir dan hadis ya. Ini teman-teman nih mestinya membahas juga asal-usul semiotika. Baik itu versinya Barthes, ya, Roland Barthes, atau siapa, Saussure ya. Saussure. Nah ini mengapa mereka memunculkan lagi apa ya, metode tafsir baru tadi ya, dalam hal ini kemudian semiotika yang tadi dijelaskan sedikit sama Pak Rohendi dalam istilah penanda dan petanda, signifier dan signified. Ada yang kemudian digabungkan menjadi denotasi. Nah sebenarnya lagi-lagi metode ini sudah pernah ada dalam metode tafsir.
bagaimana beberapa ayat di dalam Al-Quran, tadi kan seperti alif lam mim dan sebagainya, itu, aduh, ini maaf ya, di pinggir jalan, jadi agak Aman, aman, Pak, aman. Iya. headsetnya nggak nyala awalnya. Jadi beberapa ayat Quran itu ditafsirkan tidak dalam konteks letterlek ya. Tidak ditafsirkan secara letterlek, tapi kemudian dimaknai dengan makna-makna tertentu. Ini agak mirip dengan pembahasan kemarin terkait apa? Hermeneutika, Pak. Ya, hampir mirip. Hermeneutik ya. Tadi Pak Manaf itu bicara soal tafsiran zakat dan apa tadi? Tafsir Alif Lam Mim, Pak. Ya, tafsir Alif Lam Mim ya, tafsir Alif Lam Mim, dan kemudian bicara juga soal zakat ya, perubahan makna esensi dari zakat. Nah, ini Alif Lam Mim kalau dalam tafsir maknawi kan banyak ya, beberapa ulama kemudian memaknai Alif Lam Mim itu dalam sisi esoterik, dalam sisi kebatinan. Ada yang kemudian juga utak-atik maktub bahwa alif adalah Allah, ya Pak ya. Lam Allah, itu lam adalah Jibril, Jibril, mim adalah Mim Muhammad, Muhammad. Ya. sebagainya gitu. Ya itu sah-sah saja selama tidak tidak mengurangi atau tidak eh, mengganggu keimanan. Nah, dalam beberapa riset ini ada yang lebih banyak menggunakan semiotiknya Roland Barthes ya. Kayak ada nih penelitian dari Safiul Huda Win Sunan Kalijaga. Itu dia meneliti hadis azimat dalam perspektif semiotik Roland Barthes. Di sini ya membedah hadis azimat itu dikaitkan dengan mitos-mitos, kemudian dengan keimanan, dengan syirik dan sebagainya gitu. Nah, semiologi dan mitos Roland Barthes ini mulanya kan adalah cabang dari filsafat yang membahas tanda yang digunakan untuk menganalisis makna dan budaya. Nah, dalam budaya-budaya di
ya tradisi-tradisi kuno ya di seluruh dunia itu selalu ada mitos, selalu ada hal-hal metafisik yang kemudian dikaitkan. Nah, kemudian ini dianalisis semiologinya, konstruksi ulang bagaimana mitos itu bukan dari nilai intrinsiknya, tapi dari penandanya. Nah, apakah misalnya tadi Alif Lam Mim, kemudian beberapa ayat yang ditafsir sebagai hanya Allah yang bisa menafsirkan ya. Wallahu a'lam bimuradihi biasanya. Itu bagian dari mitos atau ada interpretasi lain gitu ya. Nah, ini kalau Bartas itu kan mengaitkan dengan sejarah dan berarti kalau dalam tafsir dikaitkan dengan asbabun nuzul. Nah, tadi menarik kalau Pak Manap bilang beberapa ayat yang berkaitan dengan huruf-huruf tertentu itu selalu berkelanjutan dengan penekanan bahwa ini adalah kitab yang mulia. Gitu. Lam dalikal kitabul la raiba fi, kemudian apa? Lamro kitabun angzalna. Iya, kitabun angzalna. Pokoknya bicaranya tentang mukjizat-mukjizat yang berisi, yang menegaskan bahwa kitab Quran adalah sebagai hal yang agung gitu. Sebenarnya ada hal lain yang bisa kita ulas dengan semiotik tuh, dan biasa juga dilakukan oleh para kiai-kiai ya. Itu tentang sedekah. Bahwa sedekah itu tidak hanya berbentuk harta tapi juga tabassum, tersenyum. Nah, mengapa senyum kemudian dikaitkan sebagai sedekah? Karena untuk menyunggingkan mulut saja, kemudian seseorang tuh harus ada kerelaan. Artinya harus ada yang diserahkan. Kita menyerahkan senyum kita, nah itu sedekahnya. Kemudian juga itu anunya ya, penandanya. Penandanya bahwa senyuman dan sedekah. Kemudian pertandanya, signifiednya, gerakan bigir minangkum dan penyerahan diri, penyerahan apa? Penyerahan keramahan diri. Nah, kemudian denotasinya, halo, tes. Itu masih terdengar Pak, masih terdengar Pak. Oh ya. It- Ya soalnya ada Nah, itu notifikasi WhatsApp, mohon maaf terpental katanya. oh iya itu mah kadang Kira saya SEO yang terpental. Pak. Ilmunya Iya. kurang kuat itu Pak. Kemudian denotasinya makna aslinya tadi menyunggangkan bibir, kemudian konotasinya bahwa senyum adalah simbol keramahan.
Nah, filosofisnya apa? Filosofisnya bahwa senyum adalah bagian dari kesalehan sosial yang dibangun melalui instrumen psikologis dan afektif yang paling murah. Nah, hadis ini mendekonstruksi anggapan kuno bahwa sedekah atau beramal itu hanya monopoli orang kaya. Atau ayat-ayat penanda lain. Misal dalam Ar-Rahman tuh ada ayat apa? Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum itu. Antang fudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfudu illa bisultan. Betul. Nah, sebagian orang, sebagian fasir Pasir ya. ini kan mengaitkan bahwa sultan di sini, kekuasaan di sini adalah eh, kekuatan khusus ya. Tapi sebagian mufasir menyatakan ini adalah pengetahuan bahwa bahwa Tuhan menantang kita, ya masalah jinni wal insi in istata'tum, jika kamu mampu punya kekuatan maka tembuslah penjuru langit dan bumi gitu ya. Ini kan sebenarnya sebuah tantangan ya. Tapi kemudian Allah mematahkan, ini statatum antang fudu min aktori samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, Sultan ya. kekuatan dari Allah. Nah, kekuatan ini ada yang kemudian mengaitkan dengan kekuatan esoteris, kekuatan kebatinan, ada yang mengaitkan dengan kekuatan pengetahuan. Nah, ini bisa dibahas dengan teori Barthes dan Saussure. Nah, tadi menarik di kajian teman-teman nih kan mengutipnya Arkun dan Nasr Hamid ya, Abu Zaid. Ini dua tokoh yang tahun 2000-an lah, tahun 2000-an. 1970 ya sekitar. Ya ketika saya kuliah dulu ini menjadi tokoh sangat diagungkan. Yang satu ya ini menjadi rujukan Islam kiri ya, menjadi rujukan pergerakan perlawanan gitu. Karena apa? Kajian-kajiannya, tafsir-tafsir yang dibedah sama Arkon ini mampu menggerakkan kesadaran kita untuk melakukan perlawanan. Nah, di sisi lain Arkon dan Nasr Hamid Abu Zaid ini kan sebagai ulama khalaf ya, ulama baru yang
Kemudian ada juga beberapa kontroversinya, namun tidak terlalu artinya oleh jumhur ulama, mereka tetap dianggap ya tidak sesat lah. Oke, sampai sini. Ada tambahan atau ada diskusi lanjutan? Iya Pak, izin menyampaikan ini ada salam dari Ibu Sri Mariati Pak, Ketua SPPKS di UMC, Satgas Penanganan kasus pencegahan kekerasan seksual dari UMC Ya, Pak. Barangkali ya, Bapak kemudian. kenal gitu. Kemarin saya sempat mengobrol dengan beliau. Pak Malik masih mengajar di ISIP begitu. Ya, Apakah ya? Saya kemarin titip salam Ibu Sri Mariati, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Sri Mariat UMC ya. Iya, betul, Pak. Eh, ya, Waalaikumsalam. Cuman saya agak lupa nih, beliau nih yang mana? Saya Satgas kalau Satgas UMC ini nih yang ya Pak, kenal Satgas kekerasan seksual Pak. kekerasan seksual. Iya, benar ya Pak Mana? Ya mungkin pernah ketemu di Rahima, saya dulu sempat ini di Yayasan Rahima, sempat ikut aktif lah. Kalau UMC saya yang kenalnya malah teman sekolah dulu, ada Ibu Nur Hasanah. Oh, beliau kaprodi juga ya, kaprodi tasawuf dan psikoterapi ya. Iya, betul, Pak. Kaprodi PP, Pak. Tasawuf Psikoterapi. Ada event apa ketemu beliau? Kemarin dari UMS Pak, Universitas Muhammadiyah Surakarta kan kunjungan gitu. Jadi semua kaprodi Fakultas Agama tuh kumpul Pak. Gitu. Jadi saya sempat Oke. bertemu sama beliau gitu. Bertanya-tanya. Ini saya kan kenal juga sama Bu Siti tuh kaprodi IAT. Beliau ngenalin saya ke Bu Sri, ini juga kuliah 2 tempat begitu. Ada di ISIP kuliah selain kuliah di UMC di ISIP juga begitu. Makanya tanya-tanya kenal sama Pak Malik begitu. Kenal sama Ibu yang ngajar Bu Asih, ngajar studi gender begitu Pak. Oh ya ya. Oke. Kayaknya Malik ini ada Malik satu lagi, dia ngajar apa ya tuh? Literasi digital. Literasi digital mungkin. Tapi kalau isu perempuan, saya pernah ikut terlibatnya ya di Rahima sama di ini. Mungkin pernah ketemu di sana, saya agak lupa juga ya. Iya, ya mungkin. Tapi Waktu ya, itu, Pak. Waalaikumsalam. Dan ini isu nggak tahu di kampus sudah ada belum ya di Fahmina nih. Satgas KS ini kan harusnya sudah menjadi ya, sudah diwajibkan di seluruh kampus. Kampus ya. Satgas KS ini. Dan ini loh, kalian kalau baca sejarahnya Satgas KS ini justru yang mengawali adalah kampus-kampus Islam.
Jadi kampus-kampus Islam dulu ya Dirjen Diktisnya yang kemudian mengarahkan kampus-kampus Islam supaya lebih memperkuat isu itu, membuat satgas itu. Baru kalau kampus-kampus umum di bawah Dikti ya, itu baru 2022 kalau nggak salah. Itu menterinya Nadiem waktu itu yang kemudian mendorong hal sama. Nah, karena teman-teman di Fahmina, ini kan Fahmina ini terkenalnya dengan isu kesetaraan gender. Dan teman-teman ya wajib juga untuk menguasai isu itu. Wajib menguasai isu itu, wajib mempraktekkannya. Jadi apa? Kalau dulu tuh ada istilah lelaki baru ya. Di kelompok-kelompok kajian gender tuh, lelaki baru ini lelaki yang punya perspektif kesetaraan gender yang bagus gitu. Nah, maksud saya nanti karena teman-temannya di Fahmina, karena ini jadinya bicara soal itu ya, Satgas kekerasan itu dan kesetaraan gender. Ini berkaitan dengan visi kampus Fahmina, teman-teman fardu kifayah lah menguasai itu. Apalagi teman-teman yang kemudian ini kan PJJ ini kadang-kadang berkelindan dengan banyak kampus ya, berhubungan dengan kampus-kampus lain dengan ini. Nah, teman-teman ketika misal ditanya kuliah juga di Fahmina, karena di sana ada Buya Hussein, ada Kiai Marzuki, ada Kiai Fakih, ini mereka nih pelopor isu kesetaraan gender di pesantren. Jadi dulu kalau dalam kajian feminisme tuh, feminisme sering dipertentangkan dengan naskah-naskah klasik Islam dengan Turos, diantaranya tentang Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya, tentang banyak teks-teks yang kemudian dipertentangkan dengan isu feminisme. Nah, kehadiran Buya Hussein, Dr. Fakih, kemudian Kiai Marzuki ini mengubah arus itu. Pelopor sebelumnya yang lebih ini lagi dulu Profesor Masdar. Prof. Masdar Farid Masudi itu tokoh yang dulu menjadi rujukan para feminis Islam. Maksud saya, ini teman-teman yaitu wajib menguasai isu tersebut, isu kesetaraan gender, terutama feminisme Islamnya, dan kemudian mampu juga menjadi semacam duta atau juru bicaranya. Karena kan kalau membedah isu feminisme ini banyak sekte juga, banyak madhab juga. Nah, feminisme Islam ini adalah madhab feminisme yang paling progresif dan paling moderat. Karena dia tidak menolak kodrat, tapi juga tidak tidak menolak kodrat, tidak menentang kodrat, tapi juga tidak memanfaatkan kodrat itu, dalil itu untuk menjadi diskriminasi, tidak kemudian menjadikan teks-teks itu sebagai ruang buat eksploitasi perempuan gitu. Nah, balik lagi tentang Barthes dan ini ya,
Saussure tentang Arkon dan Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, teman-teman juga perlu kaji itu. Minimal baca beberapa bukunya untuk ya menambah wawasan dan membangkitkan kesadaran kita. Oke. Selanjutnya tes tes Masih terdengar, Pak? masih terdengar, oke. Iya. Oke, ada pembahasan lebih lanjut. Kayaknya cukup. Nah, pekan depan masih masuk tidak, Pak? Pekan depan masih kan masih sisa ada beberapa kelompok lagi gitu ya. Kita Ini kan masih berapa kelompok? Udah habis. ada seberapa ada nanti ada 2 kelompok lagi, Pak. Katanya hari ini mau 2 kelompok, nggak jadi? Nggak jadi, belum siap katanya. Oke. Ya, udah minggu depan berarti ya. Minggu depan. Mudah-mudahan Terus tuntas pembahasannya. UAS ya, minggu depan tuh terakhir, Pak. Dan ini menjadi bekal buat teman-teman dalam memahami Islam sekaligus mensiarkan Islam dari berbagai perspektif. Juga untuk menjadi ya semacam pedoman lah, koridor supaya teman-teman tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terjebak dengan pemahaman-pemahaman baru yang dianggap menarik tapi ternyata tidak sesuai koridor kita. Jadi kalau ada pemahaman baru yang tidak sesuai koridor, bukan Islamnya yang salah, tapi metode pemahamannya yang bisa jadi kurang tepat. Oke. Sampai Siap, di sini. ya cukup, Pak. Kayaknya pada ya. Ini suaranya. Ada tambahan dari teman-teman? Mungkin cukup itu saja, Pak. Ya, Cukup itu dulu, Pak. Ya, ya. oke. Cukup ya. Ya, ya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga perkuliahan ini bermanfaat. Mohon Amin. maaf jika ada kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.